Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safika Rodia dengan NIM 20181501000 akan menyampaikan hasil kerja praktek yang berjudul Analisis dan Perancangan Aplikasi Pelayanan Berbasis Website di Kedai Fresh Wonosobo. Pembahasan masalah. Sistem yang berjalan di Kedai Fresh masih manual dalam melayani pelanggan, yaitu dengan menggunakan media berupa kertas sebagai alat pemesanan. Alur dari proses pemesanan itu sendiri adalah pelanggan harus menuliskan pesanannya pada kertas yang sebelumnya telah dipersiapkan di meja kasir. Kemudian, kertas tersebut akan diberikan kepada kasir dan bagian kasir akan menyerahkan kertas tersebut di bagian dapur. Analisis kebutuhan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan sistem, yaitu menampilkan menu login untuk penggunanya, menampilkan daftar menu, menampilkan data pesanan, dan menampilkan data pembayaran. Analisis kebutuhan non-fungsional perangkat lunak. Yang pertama untuk developer, yaitu sistem operasi Microsoft Windows 10, XAMPP, Visual Studio Code, Google Chrome, dan Notepad. Untuk penggunanya adalah Google Chrome sebagai browser. Analisis kebutuhan perangkat keras. Yang pertama untuk developer, yaitu sistem operasi Windows 10 64-bit, prosesor Intel Celeron, RAM 4GB, penyimpanan SSD 256GB. Untuk penggunanya, smartphone atau tablet dan komputer. Analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama, analisis kebutuhan data, yaitu data pengguna, data menu, data kategori menu, data pesanan, dan data pembayaran. Analisis proses, yaitu proses registrasi, proses login, proses pemesanan menu, proses konfirmasi status pesanan, proses pembayaran, proses kelola data menu, proses kelola data kategori menu, proses kelola data pengguna, proses kelola data pesanan, dan proses kelola data pembayaran. Selanjutnya, perancangan sistem. Yang pertama adalah use case. Use case untuk admin. Admin dapat mendaftarkan akun pengguna, mengelola data pengguna, mengelola data menu, mencetak laporan data pesanan, mencetak laporan data pembayaran, mengelola data kategori, mengelola data meja, dan logout. Dan sebelumnya, admin harus melakukan login terlebih dahulu. Use case untuk pelayan. Pelayan dapat mencari menu, menginput pesanan, dan logout. Sebelumnya, pelayan juga harus sudah melakukan login. Selanjutnya ada use case untuk dapur. Dapur dapat mengkonfirmasi status pesanan diproses, status pesanan selesai diproses, dan logout. Dapur juga harus sudah melakukan login. Yang terakhir ada use case untuk kasir. Kasir dapat mengkonfirmasi pembayaran, mencetak bukti pembayaran, dan logout. Kasir juga harus sudah melakukan login. Activity diagram. Yang pertama, activity diagram mendaftar akun dilakukan oleh admin, yaitu diawali dengan admin menekan tombol tambah pengguna, maka sistem akan menampilkan form tambah pengguna. Kemudian, admin akan memasukkan data seperti nama, nomor telepon, alamat, email, dan hak akses pengguna. Hak akses pengguna di sini adalah hak akses pengguna sebagai pelayan, sebagai dapur, dan sebagai kasir. Kemudian, admin menekan tombol kirim, dan datanya itu akan divalidasi. Jika validasinya berhasil, maka datanya akan tersimpan di database. Jika validasinya gagal, maka sistem akan menampilkan kembali form tambah pengguna. Selanjutnya adalah activity diagram login. Diawali dengan sistem menampilkan halaman login, maka pengguna akan memasukkan email dan password dan menekan tombol login. Dan datanya akan diverifikasi. Apabila datanya tersedia di database, maka halaman pengguna akan tampil. Jika datanya di database tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan kembali halaman login. Selanjutnya, activity diagram pemesanan. Ini dilakukan oleh pengguna sebagai pelayan. Diawali dengan sistem menampilkan halaman daftar menu, kemudian pelayan akan menginput data pesanan pelanggan dan mengkonfirmasinya. Jika pesanan dibatalkan, maka sistem akan menampilkan kembali halaman daftar menu, dan jika pesanannya tidak dibatalkan, maka akan tersimpan di database. Kemudian, activity diagram konfirmasi status pesanan dilakukan oleh pengguna sebagai dapur. Diawali dengan sistem menampilkan halaman data pesanan, kemudian dapur mengkonfirmasi status pesanannya. Status pesanan di sini adalah pesanan sedang diproses dan pesanan selesai diproses. Kemudian setelah mengkonfirmasi status pesanannya, dapur akan menekan tombol simpan.
Jika berhasil disimpan, maka datanya akan tersimpan di database. Jika gagal disimpan, maka sistem akan menampilkan kembali halaman data pesanan. Activity diagram pembayaran dilakukan oleh pengguna sebagai kasir, dimulai dengan sistem menampilkan data pesanan, kemudian kasir mengecek pesanan, dan dilanjutkan dengan mengkonfirmasi pembayarannya. Jika sudah dikonfirmasi, maka kasir akan menekan tombol simpan. Jika berhasil simpan, maka datanya akan tersimpan ke database. Jika gagal simpan, maka sistem akan menampilkan kembali data pesanan. Kemudian, activity diagram ubah data pengguna. Ini dilakukan oleh admin, dimulai dengan admin menekan tombol menu pengguna, maka akan muncul data pengguna. Di dalam data pengguna ini, nantinya admin akan menekan tombol ubah pada data pengguna yang akan diubah datanya. Kemudian akan muncul form ubah data. Selesai mengubah data pengguna, admin akan menekan tombol ubah data. Jika datanya lengkap, maka akan tersimpan ke database. Jika tidak lengkap, maka akan kembali ke form ubah data. Activity diagram tambah data pengguna dilakukan oleh admin, dimulai dengan admin menekan tombol menu pengguna, kemudian sistem akan menampilkan data pengguna. Di dalam data pengguna ini, admin akan menekan tombol tambah pengguna, kemudian sistem akan menampilkan form tambah data. Selesai menambah data, admin menekan tombol tambah. Jika datanya lengkap, akan tersimpan ke database. Jika tidak lengkap, maka akan kembali ke tampilan form tambah data. Kemudian activity diagram ubah data menu. Sama seperti sebelumnya, dimulai dengan admin menekan tekan pilihan menu, kemudian sistem akan menampilkan data menu. Di dalam data menu ini, admin akan menekan tombol ubah pada data menu yang akan diubah datanya. Kemudian muncul form mengubah data. Selesai mengubah data, admin menekan tombol ubah data. Jika datanya lengkap, akan disimpan ke database. Jika datanya tidak lengkap, maka akan kembali ke form mengubah data. Selanjutnya kelas diagram. Di sini ada kelas admin, kelas daftar akun, kelas karyawan atau kelas pengguna, kelas menu, kelas kategori, kelas pesanan, dan kelas pembayaran. Selanjutnya ERD. Ada entitas admin yang berelasi dengan entitas karyawan, entitas admin berelasi dengan entitas menu, entitas admin berelasi dengan entitas kategori, entitas admin berelasi dengan entitas pembayaran, kemudian entitas pengguna berelasi dengan pemesanan, entitas pemesanan berelasi dengan entitas menu, dan entitas menu berelasi dengan entitas kategori. Selanjutnya perancangan UI UX. Yang pertama ada tampilan dashboard admin, yang kedua ada tampilan untuk mendaftar akun yang dilakukan oleh admin. Di sini ada form untuk menambah data pengguna. Selanjutnya, tampilan login. Nantinya pengguna diminta untuk memasukkan email dan password. Kemudian, tampilan pemesanan. Tampilan ini digunakan oleh pengguna sebagai pelayan. Nantinya pelayan ini akan menginput atau memasukkan data pesanan dari pelanggan. Selanjutnya, tampilan konfirmasi status pemesanan. Ini adalah tampilan untuk pengguna sebagai dapur. Kemudian tampilan pembayaran. Tampilan ini digunakan oleh pengguna sebagai kasir. Kemudian tampilan kelola data pengguna. Tampilan ini digunakan oleh admin. Di sini ada data pengguna seperti nama, nomor telepon, alamat, email, dan posisi pengguna. Kemudian ada tombol aksi ubah dan hapus. Kemudian ada kelola data kategori. Di sini ada daftar kategori seperti kategori makanan, kategori minuman. Ada juga tampilan untuk menambah data kategori. Kemudian ada tampilan data pesanan. Di sini isinya adalah menampilkan data pesanan mulai dari nama pelanggan, pesanan dari pelanggan, jumlah pesanan, nomor meja, dan total yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian ada data pembayaran seperti data nama pelanggan, data pesanan, jumlah pesanan, tanggal pembayaran, dan total harga. Selanjutnya kesimpulan. 1. Setelah penulis melakukan pengamatan, sistem yang sedang berjalan di Kedai Fresh Wonosobo masih manual, maka penulis menganalisis dan merancang aplikasi pelayanan berbasis website yang akan diimplementasikan oleh programmer.
Kedua, setelah penulis melakukan pengamatan, penulis memperoleh 4 hal utama yang menjadi permasalahan di kedai fresh. Dari keempat hal tersebut, semuanya dapat diterjemahkan ke dalam UML. Yang terakhir, dari perancangan UML, penulis merancang desain UI UX yang jika diimplementasikan akan memudahkan penggunanya dalam proses pelayanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.